Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi ini adalah We Talk episode yang kelima. Saya rasa saya agak lupa episode keberapa. Jadi pada episode yang kesekian ini kita akan bahas mengenai saham repo. Kita akan bahas mengenai saham repo. Jadi beberapa waktu yang lalu itu lagi rame soal saham Pura. Nah ini grafik saham Pura. Kalau Bapak Ibu semua lihat bahwa dia terus turun, bahkan ARB terus dari kapan nih? Dari awal Juni sampai akhir Juni. Jadi sepanjang bulan Juni kerjaan saham ini cuma ARB. Nah, mungkin banyak yang bingung, Pak, kenapa bisa ARB terus sahamnya? Kenapa bisa ARB terus? Kenapa sahamnya nggak dikasih keluar? Jawabannya sederhana, karena ini adalah saham repo. Ini adalah saham repo. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, saham repo itu apa? Itu pertanyaannya kan. Saham repo itu apa? Jadi saham repo itu adalah gampangnya adalah gadai saham. Gampangnya adalah gadai saham. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum lihat video tentang saham repo, mungkin bisa lihat 3 video kita terkait saham repo. Yang pertama adalah definisi saham repo serta ciri-ciri saham repo. Nanti pun saya akan ulas sedikit ciri-ciri saham repo. Lalu yang tidak akan saya jelaskan di video ini adalah kenapa harga dan volume saham repo harus dijaga. Kalau kita lihat ini contohnya saham Pura, volumenya dijaga stabil di satu level tertentu. Sama kayak Bull juga sama, ini dijaga. Sama kayak Zinc juga sama dijaga. Jadi ada maksudnya kenapa volumenya dijaga. Nah, silakan tonton video ini. Lalu ini video yang terakhir, ya ini video udah lama banget, dimana waktu itu saya ngasih list saham-saham apa aja sih yang kemungkinan di repo di tahun 2020. Ya, di tahun 2020 waktu itu saya buat. Seperti itu, jadi silakan dilihat aja. Nah, jadi saya bahas sedikit tentang saham repo. Jadi saham repo itu gampangnya adalah gadai saham. Jadi misalkan saya punya saham, saya butuh uang, saya akan jadikan saham saya sebagai jaminan ke Bapak Ibu. Oke, saya akan jadikan saham saya sebagai jaminan ke Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus liquid? Kenapa harus volume dijaga? Sederhana. Kalau kita ngasih pinjam ke orang, ngasih pinjam uang ke orang, terus orang yang ngasih jaminan, kita kan lihat dulu jaminannya apa. Jaminannya liquid atau enggak? Jaminannya bisa ditukar kembali ke cash dengan mudah atau tidak? Itu kan yang dilihat. Maka dari itu volume saham repo itu harus dijaga supaya ketika ditawarkan ke debitor, pas debitor lihat sahamnya, biasanya mereka akan lihat, oh, value transaksinya memenuhi kriteria, ya udah liquid ambil. Kurang lebih seperti itu terkait saham repo. Nah, terus gimana saham Pura, Pak? Saham Pura fundamentalnya bagus, Pak. Saham Pura fundamentalnya bagus, prospeknya cerah dan segala macam. Yes, mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa berani bilang iya karena saya nggak mendalami secara langsung fundamentalnya. Cuma kalau memang fundamentalnya bagus, saya sih punya prinsip price discount everything. Mau fundamentalnya sebagus apapun, atau gini deh gampangnya, kita sebagai owner, misalkan saya sebagai owner saham Pura, saya tahu ini perusahaan bagus, saya tahu ini perusahaan prospeknya sangat cerah. Kenapa saya biarin harga turun turun ke gocap? Kenapa saya biarin harganya turun ke harga 50? Itu sangat tidak masuk akal. Jadi saya percaya price discount everything. Harga mencerminkan segalanya. Pura ke 50 itu pasti ada sesuatu yang terjadi di balik pergerakan harga sahamnya yang kita nggak tahu. Biasanya kalau volume saham repo udah hilang gini, biasanya entah gagal bayar atau periode reponya udah selesai. Cuma biasanya kalau periode repo selesai, biasanya dia masih stabil harganya, cuma volumenya hilang. Nah, kalau udah volume hilang terus turun gini, dan di waktu auto reject bahwa di blok jutaan lot, itu biasanya udah bukan repo selesai lagi, tapi biasanya ada gagal bayar atau kegagalan, sehingga investor yang pegang barang reponya itu langsung mau guyur, langsung mau jualan. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah saham Pura menarik? Apakah saham Pura menarik dikoleksi? Kalau saya pribadi enggak. Kalau saya pribadi mau sebagus apapun fundamental emiten tersebut, kalau volumenya volume sisir, saya tidak akan berani masuk.
Volume sisir itu kayak gimana, Pak? Volume sisir itu volumenya yang rapi kayak gini. Kalau teman-teman browsing sisir. Sisir, nah ini sisir. Nah, ini. Ini tinggal kita rotate aja jadi kayak volume saham repo. Nah, ini sisir. Jadi volumenya rata, dijaga di satu level. Satu periode ini dijaga di satu level ini, satu periode ini dijaga satu level ini. Yang kelihatan nih di bull nih. Nah, ini di bull volumenya sisir banget, kelihatan. Seperti itu. Nah, terus apakah ya tadi, apakah pura layak dibeli? Kalau saya pribadi tidak. Saya pribadi tidak mau pakai alasan fundamental apapun. Saham repo bagi saya bukan saham yang bagus untuk dibeli. Kenapa? Karena resikonya nggak tahu kapan lagi dikereknya. Tapi Pak, saham pura murah, udah di bawah harga IPO, udah di harga 50, nggak ada risiko apa-apa. Yes, resikonya cuma antara delisting atau reverse stock. Resikonya cuma dua itu. Ada argumen lagi, kalau gitu kita kumpulin aja di harga 50. Silakan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu siap diajak bobo? Contoh misalkan saham Mami udah 2 tahun diajak bobo. Ini saham repo juga. Diajak bobo 2 tahun. Terus saham apa lagi yang udah diajak bobo? Oh, ini deh. Tops diajak bobo. Forza diajak bobo. Apalagi sebut? Ikai diajak bobo. Apa deh, banyak, tinggal sebut saham-saham repo yang sekarang udah bobo, udah pada tidur di 50. Pertanyaannya adalah siap nggak? Kalau saya nggak. Saya dulu pernah punya pengalaman beli saham yang menurut saya fundamentalnya masih bagus, bisa bangkit lagi. Akhirnya saya beli, kumpulin di nego, di pasar nego. Sekarang untung, tapi nggak bisa dijual. Dan semasa saya menunggu antara saham itu dan di masa menunggu itu saya melewatkan banyak sekali kesempatan. Kenapa? Karena modalnya kekurung di saham itu. Saham 50 nggak bisa dijual, jualnya aja rebutan. Seperti itu. Jadi pikirkan baik-baik kalau Bapak Ibu mau beli saham 50, mau koleksi saham 50. Pikir baik-baik. Apalagi kalau Bapak Ibu mau belinya cuma gara-gara informasi katanya. Katanya mau direpo ulang. Katanya prospeknya cerah. Katanya fundamentalnya bagus. Katanya. Jadi pikirkan baik-baik. Nah, sama seperti yang udah kejadian pura. Saya beberapa kali udah bilang pura saham repo, nggak usah dibeli. Anggota grup belajar saham plus pasti udah bosan kalau ada yang nanya saham pura, pasti saya selalu bilang repo. Pura, terus NATO, ini juga saham repo. Care, ini juga saham repo. Terus Pura, NATO, Care, Zing, saham repo. Bull, saham repo. Apalagi ya, kalau nggak salah WiFi juga iya. WiFi saya harus cek transaksinya karena ini sahamnya baru IPO. Seperti itu. Rock saya lupa, Rock bukan. Rock nggak repo. Apalagi banyak deh saham-saham repo. Pokoknya ciri-cirinya satu Bapak Ibu. Ciri-cirinya adalah volume sisir seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu nemu saham volume sisir seperti ini, lebih baik nggak usah dibeli. Kenapa lebih baik nggak usah dibeli? Bisa naik, bisa banget. Cuma resiko turunnya itu luar biasa dan ngeri. Nggak akan bisa dikasih keluar. Contoh lain kota. Nah, ini kota yang paling anget nih, yang terbaru. Kota yang terbaru ini repo. Ini saham repo. Sebelumnya kita lihat di tahun berapa. Nah, ini di sini di repo. Saya di repo cuma 6 bulan, 5 bulan selesai, habis jatuh terus dari 600 sampai 150. Walaupun naik lagi, tapi sekarang udah turun lagi. Atau yang terbaru BOS kalau nggak salah. Nah, ini BOS. Ini BOS. Sebelumnya BOS juga saham repo. Nih kalau kita lihat di periode atas, nah ini saham repo. Volumenya dijaga, volume sisir dijaga stabil di sini, periode ini dijaga stabil segini. Ini saham repo. Seperti itu. Jadi berhati-hati aja kalau bertransaksi saham repo, karena kalau jatuh biasanya kita nggak dikasih keluar. Seperti itu. Sebat juga mirip-mirip. Seperti itu. Dibanting. Kalau udah dibanting kayak gini, kita mana bisa keluar. Retail kayak kita mana bisa langsung keluar kayak broker-broker yang
yang memang dikasih privilege servernya lebih baik atau segala macam. Seperti itu. Jadi itu terkait saham repo Bapak Ibu. Terkait saham repo. Silakan kalau mau tetap beli saham repo ya itu pilihan Bapak Ibu. Saya udah kasih tahu beberapa kali, sangat sering saya informasikan bahwa saham repo itu tidak usah dibeli. Ngapain? Banyak saham lain yang bisa dibeli dibandingkan saham-saham repo yang resikonya adalah kita nggak bisa keluar. Nggak dikasih keluar. Bukan nggak bisa keluar, tapi nggak dikasih keluar sama bandarnya. Dan itu sangat mengesalkan. Lebih baik kita bisa cut loss, rugi, udah nggak apa-apa rugi daripada kita rugi tapi nggak bisa jual. Rugi nggak bisa jual itu kayak udah ngotorin portofolio, udah ngotorin portofolio, rugi lagi. Seperti itu. Jadi itu terkait saham repo. Buat teman-teman yang punya saham pura, semangat. Saya cuma bisa kasih semangat. Dan semoga bisa keluar dengan cepat. Semoga informasi yang katanya mau direpo ulang itu benar. Cuma rasanya kalau mau direpo ulang harganya nggak akan dibanting, tapi akan dijaga dulu. Karena naikin harga pakai ongkos. Seperti itu. Oke. Apalagi ya? Nanti coba saya buatin satu video khusus saham potensi repo 2021. Jadi saham-saham apa saja yang masuk ke dalam list saham repo yang teman-teman bisa mungkin bukan jauhi tapi bisa hindari lah kalau nggak mau kena bantingan atau nggak mau resiko yang besar dalam berinvestasi saham. Seperti itu. Ada juga SOTS kalau nggak salah. SOTS ini saham repo juga. SOTS waktu itu saya analisa di sini SOTS. Nah, kalau sahamnya baru mulai repo, misalkan baru sebulan atau baru 3 minggu, ini menarik. Tapi kalau sahamnya udah lama banget repo, contohnya udah 6 bulan, ini udah nggak menarik, udah bahaya. Bahkan di sini volumenya udah mulai hilang juga. Seperti itu. Ada lagi kalau nggak salah yang mulai rame, HDIT kalau saya nggak salah. Nah, ini HDIT. HDIT volumenya mulai volume sisir. Ini repo juga. HDIT repo juga. Apalagi ya, saya lupa. Saya lupa, nanti deh coba ada waktu kosong saya cariin saham-saham potensi repo yang Bapak Ibu bisa cermati. Kalau mau beli silakan, cuma saran saya lebih baik list itu untuk dihindari bukan untuk dibeli. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.